Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmah dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKH dengan NIM 220209501100. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu tentang hakikat dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang ketiga, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Yang keenam, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Mengapa identitas nasional itu penting? Karena untuk kewibawaan negara dan ciri khas negara. Identitas nasional akan memunculkan rasa hormat dan pengertian sehingga tidak ada perbedaan antar negara. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Tantangan identitas nasional adalah Pancasila. Pancasila yang sudah luntur dari jati diri setiap individu masyarakat, terutama kalangan muda. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun tidak langsung, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang bukan hanya baik tapi cerdas. Apa sih itu integrasi nasional? Integrasi nasional bisa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu wilayah agar membentuk identitas nasional. Integrasi nasional sangat penting karena sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Fungsi konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme dan juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan juga menjamin hak-hak asasi warga negara. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Karena itulah MPR melakukan perubahan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan pertama membatasi kekuasaan Presiden dalam sidang umum MPR 1999. Perubahan kedua tahun 2000 menghasilkan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah, memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Tahun 2001 mengubah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan, dan ketentuan pemilihan umum. Tahun keempat 2002 meliputi ketentuan kelembagaan negara, penghapusan DPA, pendidikan, dan kebudayaan.
perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta peraturan tambahan. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan untuk menyesuaikan tantangan dan tuntutan pada saat itu. Persoalan dan tantangan yang dihadapi saat ini tentunya berbeda dengan awal reformasi.